down to the ground. You're dragging me. It's constant. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igede Febi Fantara. Di sini saya bersama Ayu Erlan Kirana akan menjelaskan tentang hukum karma pala. Nah, yang pertama, untuk pengertian dari karma pala itu sendiri, yang pertama karma yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti itu adalah perbuatan. Segala bentuk perbuatan adalah berupa karma, sedangkan pala berarti hasil. Nah, jadi kata karma pala itu berarti hasil dari perbuatan karena setiap perbuatan ada akibat yang berwujud baik atau buruk. Nah, kemudian untuk pembagian dari karma pala yaitu pertama sancita karma pala, yang kedua prabda karma pala, dan yang ketiga kriyamana karma pala. Sancita karma pala ini yaitu pala atau hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati dan masih merupakan benih yang menentukan kehidupan kita yang sekarang. Untuk prarabdha karma pala yaitu pala atau hasil perbuatan kita sekarang, kita langsung bisa menikmatinya pada saat kehidupan ini tanpa ada sisanya lagi. Untuk yang ketiga kriyamana karma pala yaitu pala atau hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saatnya berbuat sehingga harus diterima pada kehidupan yang akan datang. Untuk selanjutnya, bagaimana itu terbentuknya karma. Nah, dalam ajaran agama Hindu disebutkan bahwa manusia memiliki 3 sifat dalam dirinya, yaitu icca, keinginan atau perasaan, jnana, tahu, dan kriya yang berarti kehendak. Yang ketiganya ini membentuk karmanya. Ia berkehendak untuk melakukan ini, tidak ingin melakukan itu. Di balik kegiatan terdapat keinginan dan pikiran. Keinginan akan sesuatu benda muncul dalam pemikiran, lalu kamu berpikir untuk mendapatkan dan berusaha untuk memilikinya. Keinginan, pemikiran, dan kegiatan selalu berjalan bersama-sama yang merupakan 3 utas benang yang dipintal menjadi tali dari karma. Keinginan menghasilkan karma. Kamu bekerja dan berusaha untuk mencari benda-benda yang menjadi keinginanmu. Karma menghasilkan buah berupa penderitaan atau kesenangan tergantung dari hasil perbuatan kita sendiri. Kamu harus lahir berulang-ulang untuk penderitaan atau kesenangan. Nah, inilah yang disebut dengan hukum karma. Nah, demikianlah penjelasan saya kali ini dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Ayu Erlan Kirana. Swastiastu, saya Ayu Erlan Kirana. Saya akan mencoba melanjutkan pemaparan kelompok kami terkait karma pala tatwa. Yang di sini yang akan saya bahas yaitu hukum karma dengan unsur tribuna, di mana hukum karma ini dipengaruhi oleh unsur tribuna, yaitu pertama ada wikarma, karma yang mengandung sifat satwika. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam wikarma ini adalah berkata yang benar dan lemah lembut, bekerja dengan tenang dan penuh perhatian, berpikir yang benar dan jernih, suka menolong orang lain, dan melakukan sedana atau disiplin spiritual. Kemudian ada sahaja karma, di mana karma yang mengandung sifat rajasika. Kegiatan yang termasuk sahaja karma ini adalah berkata, bekerja, dan berpikir terburu-buru, kurang teliti, emosional, dan tidak tenang. Akarma karma adalah hukum karma yang mengandung sifat tamasika. Kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalamnya adalah berbicara, berbuat, dan berpikir lambat, serta malas. Kemudian ada hukum karma berdasarkan kesuciannya. Di Bali dikatakan bahwa ketika kematian menjemput, ia akan diantar oleh asu. Yang dimaksud asu di sini adalah asubha karma. Karma yang disebut pada umumnya adalah karma yang buruk, karena karma yang baik itu sering tidak dibicarakan. Hukum karma berdasarkan kesuciannya ada 2, yaitu subha karma dan asubha karma. Subha karma adalah karma seseorang yang suci, benar, damai, penuh kasih sayang, dan tanpa kekerasan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalamnya adalah berkata, berbuat, dan berpikir yang benar dan suci.
Kemudian asubha karma adalah karma seseorang yang tidak benar, gelisah, penuh kebencian, tidak memiliki kasih sayang, dan penuh kekerasan. Hukum karma sesuai dengan Trisarira. Menurut teosofi, badan manusia terdiri atas badan fisik, eterik, astral maupun mental. Atau badan kasar disebut dengan linga sarira, badan mental disebut dengan sukma sarira, dan badan penyebab disebut dengan karana sarira. Masing-masing menjadi penyebab dan menerima akibat sendiri. Karma fisik atau linga sarira yaitu karma yang disebabkan dan berakibat pada badan fisik. Demikian juga badan eterik yang merupakan bagian dari badan fisik akan berakibat pada badan eteriknya, terutama dalam masalah kesehatan. Kedua ada karma astral, adalah karma yang terjadi disebabkan dan berakibat dari perasaan atau keinginan. Yang ketiga ada karma mental atau sukma sarira. Di sini karma yang disebabkan dan memiliki akibat pada badan mental. Pikiran yang baik akan menghasilkan pikiran yang baik pula atau hasil yang baik pula. Dua macam karma menurut hasilnya. Manusia harus melaksanakan suatu karma sejak bangun hingga saat tidur, dari lahir hingga mati. Mereka tidak dapat duduk diam tanpa melakukan karma. Tak seorang pun dapat menghindari keadaan yang sulit ini, tetapi setiap orang harus memahami sejelas-jelasnya jenis karma apa yang harus dilakukan. Hanya ada dua jenis karma, yaitu karma yang mengikat atau sering disebut dengan wisya karma, di mana artinya itu keinginan untuk memperoleh hasilnya, berhubungan dengan objek-objek lahiriah. Kemudian ada karma yang membebaskannya atau sering disebut dengan sriyo karma, di mana di sini artinya tidak ada keinginan pada hasilnya. Setiap kegiatan dalam karma yang membebaskan atau menghasilkan sukacita dan keberuntungan yang makin lama makin bertambah. Karma yang membebaskan ini memberikan kebahagiaan, atmananda. Tujuannya adalah batiniah semata-mata, sangatlah murni, tidak tercela, tidak mementingkan diri sendiri. Nisya karma, kegiatan yang dilakukan tanpa mengharapkan hasilnya. Jadi demikian dari pemaparan kelompok kami, dari pemaparan teman kami juga Febi Fantara, dapat disimpulkan bahwa karma pala adalah hasil dari perbuatan. Menurut sebab dan akibatnya, maka segala sebab akan membawa akibat. Segala sebab yang berupa perbuatan akan membawa akibat hasil perbuatan. Segala karma atau perbuatan akan mengakibatkan karma pala atau hasil atau pala perbuatan. Hukum rantai sebab dan akibat perbuatan dan pala perbuatan ini disebut dengan hukum karma. Sesungguhnya dapat dikatakan bahwa hasil atau akibat ini bentuknya adalah seperti apa yang menjadi sebab atau yang diperbuat. Misalnya kalau kita menanam padi, maka kita akan menghasilkan padi. Demikian setiap pekerjaan, setiap perbuatan, setiap pikiran yang menimbulkan suatu akibat disebut dengan karma. Maka hukum karma ini disebut juga dengan hukum sebab akibat. Di mana ada sebab, di situ pasti akan terjadi akibatnya. Akibat ini tidak bisa ditolak. Sesuai dengan keyakinan agama Hindu, para yogi mengatakan bahwa hukum karma ini semua menjadi sebab untuk kemudian menjadi akibat pada hari-hari berikutnya. Demikian pemaparan dari kelompok kami terkait materi karma pala tatwa. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf karena kami menyadari bahwa kami tidak sempurna dan masih banyak kekurangan. Demikian yang dapat kami paparkan. Saya ucapkan terima kasih dan Paramasanti. Om Santi 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 Om.